Halo semua, kami dari kelompok 12 Sistem Informasi Akuntansi, akan menjelaskan bagaimana sistem siklus produksi, pada PT Toyota Beskey Precision Parts Indonesia. Yuk, simak videonya. PT Toyo Beskey Precision Parts Indonesia, merupakan salah satu perusahaan yang berkembang berasal dari negara Jepang, yaitu Toyo Beskey Co., Ltd. yang tergabung dalam Yamaha Motor Group. Toyo Beskey Precision Parts Indonesia, bergerak dalam bidang produksi suku cadang otomotif AM, sepeda motor, penanganan panas mesin, injeksi AM, perakitan. Perusahaan ini beralamat di Karawang International Industrial City, KIIC, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Visi perusahaan, menjadi perusahaan unggul yang terus tumbuh berkelanjutan melalui inovasi berdasarkan pengalaman yang menyenangkan untuk menciptakan kesejahteraan dan memperkaya kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah struktur organisasi pada PT Toyo Beskey Precision Parts Indonesia. Presiden Direktur memiliki pengaruh terbesar dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Presiden Direktur membawahi seorang direktur. Direktur membawahi 3 divisi, yang ketiga divisi tersebut dipimpin oleh seorang general manager. Ketiga divisi tersebut adalah divisi administration, divisi produksi, dan divisi quality. Berikut ini akan dijelaskan fungsi dan uraian masing-masing bagian tersebut. Pertama, Presiden Direktur. Presiden Direktur bertugas untuk membuat tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan dan mengawasi perusahaan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Kedua, Direktur. Direktur yang mengawasi 3 bagian besar, yaitu divisi administration, divisi produksi, dan divisi quality. Direktur bertugas untuk mengawasi jalannya operasi perusahaan agar semua berjalan secara efektif dan efisien. Direktur utama bertanggung jawab untuk memastikan tugas-tugas karyawannya sesuai dengan rencana pekerjaan, job plan. Ketiga, General Manager Administration. General Manager Administration bertanggung jawab dalam segala hal yang berhubungan dengan administrasi perusahaan. GM Administration memastikan bahwa komponen pendukung yang berkaitan dengan pihak internal maupun eksternal dapat membantu melancarkan proses produksi. GM Administration ini membawahi beberapa departemen, yaitu Accounting Dev, HRD Dev, Purchasing Dev, General Affairs Dev, Sales AM, PPIC Dev. Keempat, General Manager Produksi. General Manager Produksi bertanggung jawab dalam proses produksi mulai dari barang mentah hingga barang jadi. General Manager Production membawahi beberapa departemen, yaitu Production Dev, Engineering Dev, Maintenance Dev, dan Distribution Dev. Dan kelima, General Manager Quality. General Manager Quality bertanggung jawab untuk memastikan semua finished goods telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. General Manager Quality membawahi 2 departemen, yaitu Quality Assurance Dev dan Quality Control Dev. Karena PT Toyo Beskey Precision Parts Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi spare parts motor dengan tingkat spesifikasi yang harus sangat presisi, maka departemen quality ini dipisah secara khusus agar memastikan kualitas dan spesifikasinya telah sesuai dengan permintaan pelanggan. Berikut merupakan diagram siklus sistem produksi. Alur siklus sistem produksi. 1. Product Design. Aktivitas ini terjadi di PT Toyo Beskey ketika ada pesanan dari pelanggan terkait pembuatan model baru. Tahap ini bertujuan untuk membuat produk sesuai dengan permintaan pelanggan. PT Toyo Beskey adalah perusahaan precision parts yang memproduksi spare parts motor dengan tingkat spesifikasi yang sangat tinggi. Aplikasi yang digunakan untuk mendesain permintaan pelanggan menggunakan AutoCAD. Untuk memenuhi permintaan pelanggan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah: A. Menerima detail spesifikasi produk baru dari pelanggan. B. Membuat desain dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. C. Melakukan permintaan pembelian untuk bahan baku yang dibutuhkan. D. Melakukan dan melaporkan hasil trial new model yang sudah oke, Mas Pro, ke departemen terkait. Departemen yang terlibat dalam aktivitas ini adalah: A. Sales AM, PPIC Dev menerima detail permintaan produk baru dari pelanggan lalu memasukkan ke forecast penjualan. B.
Engineering Depth membuat desain produk, membuat permintaan pembelian bahan baku, melakukan dan melaporkan hasil trial new model yang sudah oke, Maskro, ke departemen terkait. C. Purchasing Depth menerima permintaan pembelian dan membuat purchase order ke supplier. Hasil trial new model adalah berupa dokumen internal memo new model Maskro AM, inspection tool AM, JIT requirement data yang dikeluarkan oleh Engineering Depth. Dokumen tersebut berisikan daftar bahan baku yang dibutuhkan dan langkah-langkah pengerjaan. Dokumen ini akan penulis lampirkan pada bagian lampiran. 2. Production Plan and Delivery Plan. Pada langkah kedua ini, PT Toyo Beski menggunakan sistem produksi just in time atau sering disebut dengan full manufacturing, yaitu melakukan produksi berdasarkan permintaan pelanggan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: A. Membuat rencana produksi berdasarkan ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya meliputi barang jadi, tenaga kerja, cycle time product, dan kemampuan produksi. B. Membuat permintaan kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja. C. Membuat rencana pengiriman, yaitu penentuan waktu untuk melakukan pengiriman barang jadi ke pelanggan. Pembuatan rencana pengiriman ini dibuat berdasarkan permintaan kedatangan barang jadi oleh pelanggan. Penentuan pengiriman harus benar-benar sesuai dengan permintaan pelanggan, karena jika pengiriman dilakukan terlalu cepat maka akan membuat bahan baku akan menumpuk di pelanggan, tetapi jika pengiriman dilakukan lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan keluhan dari pelanggan yang tentunya akan merusak kredibilitas perusahaan. Departemen yang terlibat dalam aktivitas ini adalah: A. Sales AM, PPIC Depth menerima permintaan penjualan dari pelanggan, membuat production plan and delivery plan, forecast penjualan, permintaan bahan baku, dan permintaan tenaga kerja. B. Production Depth menerima production plan yang menjadi acuan untuk melakukan proses produksi. C. Purchasing Depth menerima permintaan pembelian dan membuat purchase order ke supplier. D. HRD Depth melakukan recruitment pekerja jika dibutuhkan. E. Distribution Depth menerima delivery plan yang menjadi acuan untuk melakukan proses pengiriman produk jadi ke pelanggan. Dokumen yang dihasilkan pada tahap ini yaitu production plan dan delivery plan yang menjadi acuan untuk melakukan proses produksi dan proses pengiriman barang. Production plan dan delivery plan berisikan tentang jumlah produk yang akan produksi dan dikirim, kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja, juga waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi. 3. Production Operations. Tahap ketiga adalah melakukan proses produksi barang jadi. Proses ini meliputi seluruh kegiatan dari bahan baku menjadi produk jadi yang akan dijual ke pelanggan sesuai dengan pesanan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah: A. Melakukan proses produksi sesuai dengan berdasarkan production plan yang telah dibuat. B. Memastikan bahwa kegiatan produksi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada production plan. C. Melakukan pencatatan dan penginputan pada setiap tahap yang dilakukan. D. Memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pelanggan dan standar yang telah ditetapkan. Departemen yang terlibat dalam aktivitas ini adalah: A. Production Depth melakukan seluruh aktivitas mulai dari bahan baku sampai dengan menghasilkan barang jadi. B. Quality Depth melakukan pengecekan barang pada setiap tahap yang dilakukan. Dokumen yang dihasilkan pada tahap ini adalah kartu produk transfer slip dan laporan perpindahan barang pada sistem Excel. Dokumen dan data ini akan menjadi acuan untuk perhitungan biaya produksi. 4. Cost Accounting. Semua dokumen dan data terkait perhitungan biaya mulai dari tahap product design sampai dengan production operations diserahkan ke Accounting Depth untuk dilakukan perhitungan biaya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah: A. Mengumpulkan semua informasi mulai dari product design sampai dengan production operations untuk menghitung harga pokok penjualan. B. Mengevaluasi harga produk untuk memastikan bahwa harga tersebut menghasilkan laba atau malah rugi. C. Membuat laporan kinerja yang akan digunakan untuk rapat bulanan manajemen. Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang digunakan dalam menunjang pembuatan laporan ada dua, yaitu:
A. HVAC System. Sistem ini digunakan untuk kontrol bahan baku mulai dari pembuatan purchase order sampai dengan proses dokumen tagihan dari supplier. B. Navision System. Sistem ini digunakan untuk membuat laporan keuangan. Semua transaksi yang berhubungan atau mempengaruhi laporan keuangan, diinput dan diolah menggunakan sistem ini. Laporan yang dibuat oleh accounting dev yaitu dengan cara membandingkan data dari HVAC System, Navision System, dan laporan Excel dari departemen terkait. Departemen yang terlibat dalam tahap ini adalah semua departemen yang terlibat dalam proses mulai dari product design sampai dengan production operations. Accounting dev bertanggung jawab penuh dalam proses perhitungan harga pokok penjualan. Terdapat dua dokumen atau data yang dihasilkan dalam tahap ini yaitu laporan kinerja yang akan digunakan untuk rapat bulanan manajemen dan harga pokok penjualan yang muncul pada laporan keuangan. Laporan manajemen berbeda-beda tiap departemen. Laporan manajemen tiap departemen memiliki satu tujuan yang sama yaitu mengevaluasi kinerja dengan melakukan perbandingan terhadap pos-pos tertentu dan melakukan improvement atau kaizen terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Hal ini dilakukan agar dapat menekan biaya sehingga eksistensi perusahaan di dalam dunia bisnis dapat terus bertahan. Nah, itu dia tadi seputar siklus produksi dari PT Toyota Beskey Precision Parts Indonesia. Thank you guys.